Bayangkan ketika satu momen, satu turnamen, dan satu kesempatan yang tidak pernah berhasil diraih selama puluhan tahun, kini ada di depan mata. 6 kali ke final. 6 kali pula timnas Indonesia pulang dengan kepala tertunduk. Kini, sejarah itu kembali mengetuk pintu, dan di balik pintu itu, dan di depan itu berdiri seorang pria dengan senyum tenang, logat Inggris yang kental, dan keyakinan besar bahwa kutukan itu bisa dipatahkan. Namanya John Herdman, seorang yang dipilih PSI untuk merubah kualitas dan melanjutkan tekad juara sepak bola Indonesia. Dan inilah awal cerita besar timnas Indonesia di ASEAN Championship ke-2026. Kamis sore, 15 Januari tahun 2026, Studio RCTI Plus di Kebonjeruk, Jakarta Barat, dipenuhi tokoh-tokoh penting sepak bola Asia Tenggara. Pelatih, legenda sepak bola, pejabat federasi, dan awak media berkumpul dalam satu agenda, yaitu drawing babak grup ASEAN Championship 2026, atau yang kini bernama ASEAN Hyundai Cup. Sorotan kamera tertuju pada satu sosok, Erick Thohir. Saat bola undian akan dibuka, suasana mendadak tegang. Timnas Indonesia sudah lebih dulu dipastikan berada di posisi ketiga. Publik di studio berharap satu grup dengan Malaysia. Namun harapan itu buyar. Bola yang dibuka Erick Thohir bertuliskan Singapura. Spontan, suara kecewa terdengar dari audiens. Derby panas harus ditunda. Indonesia gagal bersilaturahmi dengan Malaysia, negara tetangga yang menjadi rival setiap pertandingan sepak bola Asia. Namun justru itulah awal dari grup yang penuh cerita. Indonesia bergabung di grup Ayang, berisi negara-negara yang menurut kita dianggap mudah, namun kelihatannya penuh jebakan. Grup A akhirnya diisi oleh Indonesia, Vietnam sang juara bertahan, Singapura, Laos, dan pemenang playoff antara Brunei Darussalam versus Timor Leste di atas kertas. Grup ini dinilai lebih ringan dibanding grup B yang diisi Thailand, Malaysia, Filipina, dan Myanmar. Tapi sepak bola Asia Tenggara tidak pernah soal kertas. Dan orang pertama yang menegaskan itu adalah Rizky Ridho. Rizky Ridho turut hadir langsung di lokasi drawing. Ia berdiri mendampingi pelatih barunya, John Herdman. Ketika ditanya soal grup ini, Ridho tidak berbicara berlebihan. Ini bukan grup yang mudah. Tentunya kita harus bekerja lebih keras lagi untuk mewujudkan apa yang kita harapkan. Namun, ada satu kalimat yang membuat publik tersenyum. Masyarakat Indonesia sudah lama menantikan. Kita 6 kali runner-up. Insya Allah, semoga dengan pelatih baru, kita bisa mendapatkan trofi. Kalimat sederhana, tapi syarat beban sejarah. Bagi John Herdman, fakta bahwa Indonesia belum pernah juara Piala AFF justru bukan tekanan. Sebaliknya, itu adalah peluang. Belum pernah memenangkan turnamen adalah hal yang baik bagi pelatih baru, ujarnya. Hal terakhir yang Anda inginkan adalah datang sebagai pelatih yang harus mempertahankan 6 gelar berturut-turut. Herdman ingin melakukan sesuatu yang berbeda, menjadi pelatih yang menciptakan sejarah, bukan sekadar menjaga tradisi. Indonesia dan Vietnam, dua negara dengan sejarah pertemuan panas. Semifinal AFF 2022. Fase Group of 2020. Kini mereka kembali bertemu. Vietnam datang sebagai juara bertahan dengan skuad muda, penuh percaya diri, dan ditangani Kim Sang-sik. Beberapa pemain naturalisasi juga memperkuat mereka. Namun Herdman tidak gentar membuat sejarah bersama para penggemar. Bersama kelompok pemain, itulah pola pikir yang ingin saya bawa. ASEAN
Championship 2026 menjadi debut resmi John Herdman bersama timnas Indonesia di turnamen regional. Turnamen ini digelar di luar FIFA Matchday, sebuah tantangan besar bagi John Herdman. Awal pembuktian kepada masyarakat Indonesia bahwa ia akan membawa perubahan. Timnas Indonesia mempunyai banyak pemain yang kini berkarir di Eropa. Namun pemain abroad bisa saja tidak dilepas klub Deknan alasan tertentu. Hal itu bisa mengganggu komposisi tim. Namun Rizky Ridho kembali menegaskan mental tim. Siapapun yang dipanggil pasti akan memberikan yang terbaik. Dalam konferensi pers perkenalan di Hotel Mulia Jakarta, Herdman menyebut satu nama secara khusus, Rizky Ridho. Kita punya pemain seperti Rizky Ridho yang tampil baik di liga, dan semoga dia bisa naik ke level berikutnya. Rizky Ridho merespon dengan rendah hati. Amin ya Allah. Doa-doa baik selalu saya aminkan. Ini bukan sekadar pujian. Ini sinyal bahwa Herdman melihat fondasi lokal yang kuat, bukan hanya bergantung pada pemain diaspora. Meski begitu, Herdman juga menegaskan satu hal penting, pintu timnas Indonesia tetap terbuka lebar untuk pemain diaspora. Target besarnya bukan hanya AFF, targetnya jauh lebih besar. Kualifikasi Piala Dunia ke-2030. Untuk bersaing di level dunia, Anda membutuhkan pemain level 1 dan 2. Pemain yang bermain di 5 liga top dunia. Filosofi ini selaras dengan rekam jejak Herdman bersama Kanada membangun tim dari fondasi lokal. Lalu diperkuat pemain diaspora berkualitas Ocean Championship 2026, bukan sekadar turnamen. Ini adalah ujian pertama Herdman, panggung pembuktian generasi baru. Kesempatan mematahkan kutukan 6 final Indonesia, tidak lagi sekadar peserta. Indonesia datang dengan mimpi besar.